Pelajar Pancasila, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga kalian masih memahami materi tersebut. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama belajar dan memahami tentang Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kalian bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia pernah dilakukan perubahan atau amandemen? Kenapa dilakukan amandemen? Pasal apa saja yang diamandemen? Mari kita belajar. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah proses penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan sebanyak 4 kali antara tahun 1999 hingga tahun 2002. Tujuannya adalah untuk memastikan konstitusi tetap relevan dan mengakomodasi perubahan dengan menyempurnakan aturan dasar ketatanegaraan, memperluas partisipasi masyarakat, dan memperkuat demokrasi. Latar belakang dan tujuan diadakannya amandemen: pertama, reformasi politik. Amandemen ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi besar-besaran di Indonesia pasca Orde Baru. Kedua, penyempurnaan konstitusi. Amandemen dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bukan untuk menggantinya, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar seperti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ketiga, perluasan partisipasi. Salah satu tujuannya adalah memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem ketatanegaraan. Ketiga, penyempurnaan aturan. Amandemen juga bertujuan untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar tentang jaminan dan pelaksanaan kekuasaan negara kepada rakyatnya. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen pertama tahun 1999. Amandemen pertama yang dilaksanakan pada sidang umum MPR dari 14 hingga 21 Oktober tahun 1999 memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dalam amandemen pertama, 9 pasal mengalami penyempurnaan, termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup penggeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Amandemen kedua tahun 2000. Amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta
penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga, tahun 2001. Amandemen ketiga berlangsung dalam sidang umum MPR dari tanggal 1 hingga 9 September 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi dan perubahan wewenang MPR, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksa Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen keempat, tahun 2002. Amandemen keempat berlangsung dalam sidang umum MPR dari tanggal 1 hingga 9 Agustus 2002. Amandemen ini melibatkan 13 pasal. 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Hasil keseluruhan amandemen setelah 4 kali amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 kini memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan karena penyesuaian aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat. Perubahan pertama UUD 1945 merupakan hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah atau disesuaikan, menyangkut wewenang dan kekuasaan Presiden serta DPR. Wewenang Presiden diperluas tetapi masa jabatannya dibatasi. Perubahan mendasar terjadi pada pasal 7. Presiden sebelumnya, Soeharto, menjabat hingga 7 kali pemerintahan selama 32 tahun. Pada pasal ini, jabatan presiden dibatasi. Meski bisa terpilih untuk kedua kalinya, batas masa jabatan tak lebih dari 10 tahun. Sementara terkait dengan tugas dan kewenangan DPR, perubahan UUD 1945 memungkinkan DPR mempunyai peran lebih luas. Pada pasal 20 dan 21, DPR tak hanya menyetujui undang-undang, tetapi juga bisa membentuk undang-undang dan mengajukan usul rancangan undang-undang. Berselang setahun kemudian, terjadi lagi perubahan UUD 1945 pada 5 bab dan 25 pasal. Perubahan tersebut terkait dengan sistem pemerintahan yang memberi kewenangan bagi daerah tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengurus sendiri menurut asas otonomi atau desentralisasi. Gubernur sebagai pimpinan daerah tingkat 1 dan wali kota atau bupati sebagai pemimpin daerah tingkat 2 dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Pasal lain yang diubah pada sidang tahunan yang diselenggarakan pada 7 hingga 18 Agustus ini, antara lain tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum.
Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat penting karena dihilangkannya garis-garis besar haluan negara. Perubahan ini membuka pintu bagi pemilihan presiden dan wakil presiden secara demokratis. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terbuka dan langsung oleh rakyat. Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu. Kembali pada sidang tahunan MPR, terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi perubahan ini hanya menyempurnakan beberapa pasal, seperti anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara dihapuskan. Empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR tak lagi sebagai lembaga tertinggi dan Indonesia sudah menganut sistem presidensial yang lebih efektif. Sekarang kalian sudah mengetahui dan memahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pernah dilakukan amandemen dan bagian mana saja yang diamandemen. Untuk pengembangan pemahaman kalian, diskusikan dengan kelompokmu. Pertama, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu mengalami amandemen setelah reformasi tahun 1998? Kedua, apa resiko atau dampak negatif dari melakukan terlalu banyak amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945? Jelaskan pendapat kalian. Selamat berdiskusi dan salam Pancasila.